Sahabat anak Indonesia, kemarin malam saya tiba di Denpasar untuk sebuah kegiatan menemui Kapolda Bali. Tapi tadi malam saya dikejutkan ada berita dan laporan telah terjadi di satu tempat di kota Denpasar perbudakan seks. Itulah istilah saya, ya. Itu istilah saya. Lalu saya tadi pagi punya kesempatan setelah menerima kabar itu datang di tempat yang diinformasikan telah terjadi penyekapan terhadap perempuan-perempuan muda atau anak-anak. Dan dalam kesempatan itu saya berkunjung di situ, betul informasi itu yang dilaporkan ke saya ditemukan di satu tempat ada 7 orang yang menurut saya masih dalam kategori anak-anak. Karena kecurigaan itu saya tanya, selain asal-usulnya dari mana? Ada yang menyebut usianya paling kecil itu ada 14 tahun, ada yang 15 dan 16. Lalu saya bertanya, adik-adik berasal dari mana? Ada yang menyebut dari Kabupaten Karangasem, itu masih di Provinsi Bali. Ada juga yang mengaku berasal dari salah satu desa di Banyuwangi, Ponorogo, Lampung juga ada. Sangat saya kejutkan itu, artinya di luar Pulau Bali. Ada juga yang mengaku berasal dari Bogor dan Bandung. Saya sangat terkejut dengan asal-usul berasal dari anak itu. Sejak kapan adik-adik di tempat ini? Saya bertanya. Baru saja bang. Ya barunya berapa lama? Sejak pemerintah Indonesia itu mengumumkan bahwa terjadi penurunan COVID-19. Jadi ada keringanan-keringan masuk turis-turis asing dan turis-turis lokal. Jadi baru sekitar 2 minggu. Saya sangat terkejut ketika adik-adik ini sambil menangis menceritakan ingin meninggalkan rumah ini, tempat ini yang menurut adik-adik ini adalah dijebak oleh orang-orang yang memanfaatkan anak-anak ini untuk menjadi budak seks. Kenapa saya katakan budak seks? Dari keterangan dari korban mengatakan bahwa ada fasilitator yang menawarkan adik-adik ini ke tempat-tempat seperti hotel, perumahan, kemudian juga apartemen dan sebagainya. Mereka mengaku dibayar 1.500.000 bersekali kencan. Dan diwajibkan, itu yang menjadi luar biasa, apa yang disebut dengan budak seks itu paling tidak melayani sekitar 4-5 orang pelanggan. Itu artinya menghasilkan kalau 1.500.000 sekali kencan dan wajib melayani 4-5 orang, katakan 5 orang, itu mencapai puluhan juta. Tapi apa yang terjadi? Bahwa ini untuk membayar utang. Jadi artinya bahwa kalau ada konsumen yang membayar, itu tidak otomatis 1.500.000 itu dimiliki oleh anak-anak kita ini. Dipotong A, B, dan C, bahkan yang sangat di luar dugaan saya ketika anak-anak dan adik-adik kita ini bercerita, tidak akan pernah boleh menolak sekalipun apa istilahnya ya, menstruasi dan sebagainya. Dipaksa untuk melayani itu karena targetnya antara 4-5. Sahabatku anak Indonesia, kita bisa membayangkan bahwa anak yang berusia kategori anak ini dipaksa menjadi budak seks. Ini adalah peristiwa
yang harus kita tangani secara bersama-sama. Karena dari hasil penghasilan yang menurut anak-anak ini ketika saya wawancara, itu untuk membayar utang. Karena anak-anak ini direkrut dari beberapa desa yang saya sebutkan tadi. Ada di salah satu desa miskin di daerah Karangasem di Provinsi Bali, ada yang dari Banyuwangi, dari kantong-kantong kemiskinan, Lampung juga. Para germo itu menjemput anak itu dengan menjanjikan bahwa mendapatkan pekerjaan di tempat di Bali dan sebagainya dengan upah yang layak, kemudian menghasilkan uang yang banyak. Tetapi apa yang terjadi ketika anak mendapatkan hasil itu, tetapi itu untuk membayar utang ketika menjemput di satu desa. Ada yang diberikan sepeda motor ya sekitar 20 juta sampai 25 juta. Tetapi ketika ada penghasilan dari anak-anak kita dari perbudakan seks itu adalah untuk membayar utang yang tentunya bunganya sangat tinggi dan tidak akan pernah lunas apapun yang akan dipotong atau dihasilkan dari anak-anak kita. Inilah yang saya sebut dengan perbudakan seks yang tentunya aparat penegak hukum, pemerintah harus hadir untuk menyelamatkan anak-anak itu. Ini yang ingin saya sampaikan, bagaimana kita mengevakuasi mungkin besok, mungkin lusa, agar anak-anak itu bisa kita kembalikan ke desa mereka masing-masing. Karena itulah permintaan dari anak-anak kita yang menjadi budak seks saat saya temukan di tempat itu. Tempatnya tidak layak, tempatnya tentu tidak bisa, artinya karena situasinya anak disekap, maka anak-anak ini tidak akan pernah keluar dari wilayah itu. Di mana tempatnya? Tentu saya akan sampaikan itu nanti kepada penegak hukum supaya kita bisa intervensi, supaya kita bisa evakuasi anak itu bebas dari perbudakan seks. Lalu pertanyaannya, mengapa ini terjadi? Lalu apa solusi yang kita mau kita sampaikan kepada pemerintah, khususnya Provinsi Bali, wali kota Denpasar dan sebagainya? Maka perlu kita menyusun strategi bagaimana kita melakukan evakuasi terhadap ini. Mengapa itu terjadi? Belum terjawab. Tentu kita akan cari dan assessment mengapa ini terjadi sehingga intervensi kita tepat demi kepentingan terbaik dari anak-anak kita. Solusi yang terbaik adalah mari kita evakuasi, mari kita dukung program-program untuk mengentaskan kemiskinan di daerah-daerah kemiskinan dan kantong-kantong kemiskinan. Itu yang terpenting, ada sosialisasi, ada warning, ada hal-hal yang sifatnya bagaimana menyelamatkan anak dari godaan-godaan dari gormo-gormo yang memanfaatkan anak untuk perbudakan seks. Jelas perbudakan seks harus kita hentikan dan anak-anak harus kita bebaskan dari perbudakan seks itu. Itulah harapan Komnas Perlindungan Anak.